Dan teman memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78, beberapa waktu yang lalu kita mengadakan lomba baca berita secara virtual dan sudah mendapatkan 3 pemenang lomba baca berita versi Radio Bintang Tenggara. Dan saat ini di studio sudah hadir juara 2 dan juara 3 lomba baca berita. Saya sapa dulu, ada Dinda Syahrani. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kemudian ada Ahmad Tafrikul Wildan. Iya. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Saya panggilnya siapa nih, Wildan? Mas Wildan. Mas Wildan. Iya. Ini kalau Mas Wildan asli mana? Saya asli Kecamatan Songgon. Oh, Songgon. Iya. Kalau Dinda Syahrani? Saya asli Kecamatan Purwoharjo. Oh, Purwoharjo. Iya. Saya panggilnya Dinda atau Rani nih? Dinda. Oh, Dinda. Iya. Oke. Masing-masing ini duduk di bangku perguruan tinggi atau bagaimana? Kalau Dinda? Iya, saya masih mahasiswa semester 7 kebetulan. Sekarang saya menempuh semester 7 di UB Malang. Oh, UB Malang. Jurusan Iya. apa, Dinda? Jurusan Statistika, Fakultas MIPA. Oke. Kalau Wildan? Sama, tapi kebetulan saya insya Allah tahun ini keluar. Oh, sudah Iya. lulus dari mahasiswa Iya, ya. di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Oh iya, Di jurusan UIN. apa? Jurusan komunikasi. Oh, komunikasi dan dakwah Islam. Iya, komunikasi penyiaran Islam. Oh, komunikasi Iya. penyiaran Islam. Oke. Nah, ini Dinda kan kemarin dapat juara 2 lomba baca berita. Iya, betul. Oke. Yang memotivasi untuk ikut lomba itu siapa, Dinda? Sebenarnya memang saya tertarik dengan dunia komunikasi atau broadcasting. Salah satunya news anchor itu mulai dari awal-awal perkuliahan. Karena dulu memang saya angkatan 2020 di mana itu waktunya pandemi. 2 tahun online, jadi sedikit gabut gitu ya. Terus mencoba-coba buat sepertinya ini menarik kan, banyak sekali di explore Instagram ataupun TikTok yang buat duetin announcer ataupun news anchor. Saya coba-coba, lalu banyak sekali respon positif yang saya dapatkan dari orang tua, teman-teman dan juga saudara bahwa kok enak ya gitu. Mulai dari situ saya tertarik untuk ikut kompetisi dan di dunia broadcasting. Sebelumnya pernah nggak belajar baca berita atau jurnalistik selain itu tadi sempat yang disampaikan itu? Kebetulan saya sendiri di kampus sebagai announcer dan juga host talk show dan podcast, di mana kalau UB itu punya namanya UB Radio, dan saya sebagai announcernya di sana. Dan sebagai announcer sebelumnya juga diberikan kelas-kelas oleh music director dan juga program directornya, tetapi untuk di news anchornya tidak menjurus, hanya untuk bagaimana cara menyampaikannya sebagai penyiar dan lain sebagainya. Gitu ya. Berarti sudah aktif di radio kampus. Betul. Dinda. Oke. Kalau Wildan yang Iya. memotivasi untuk ikut lomba ini siapa? Ya, tentunya dari saya pribadi ya. Apalagi saya kebetulan hampir sama dengan mbaknya. Saya waktu SMK juga sudah pernah jadi penyiar radio waktu di SMK Radio Yayasan, Mbak. Oh iya. Makanya saya diundang di sini rasanya, aduh, kayak kenangan banget ya 5 tahun yang lalu. Bernostalgia ya. Ya, bernostalgia. Selain itu juga dari kampus sesuai jurusan saya di sana juga jadi VO-nya media kampus dan juga media komunitas jurnalistik. Seperti itu. Oke. Persiapannya sampai ikut ini ya di hari H Iya. lomba baca berita itu bagaimana kalau Wildan? Iya. Kalau saya pribadi, jujur saya kalau ikut lomba, kalau persiapan dari awal itu biasanya malah nggak dapet. Oh gitu. Jadi kebetulan waktu itu saya lihat story WA teman, ada lomba VO RBT 2023. Udah saya langsung datang ke rumah teman saya ya. Soalnya kan ya nggak punya tripod, jadi teman saya yang megangin HP-nya. Dan kebetulan saya cek di Instagram Bintang Tenggara masih kosong yang daftar. Jadi waktu itu saya pede banget. Pertama berarti iya, bukan karena pede karena bisa. Oh, ini 3 hari belum ada yang daftar ini. Mudah-mudahan juara. Tapi ternyata hampir 1 penutupan itu ya, 50 lebih pesertanya. Udah pasrah langsung saya. Iya. Pertama kali ikut ya, dan pertama kali juga daftar tentunya yang masuk itu ya Wildan ya. Iya. Ada perasaan optimis nggak? Saya bisa ini gitu. Iya, yang saya katakan tadi, pertama saya optimis. Optimis bukan karena saya itu
merasa bisa, tapi karena nggak ada yang daftar, masih belum ada yang daftar. Karena awal ya. Kemudian ada 2, 3, oke lah aman. Ternyata ketika H-1 20, 30, bahkan tembus saya baca sampai 50 ya. Ya, dari situ saya udah pasrah, udah aduh biarin. Menang atau kalah urusan belakang, yang penting ikut. Iya, sebelumnya pernah ikut lomba-lomba semacam ini apa enggak? Kalau lomba baca berita belum pernah, mungkin sebatas VO. VO itu maksud saya bukan lomba ya. VO berita audiovisual, kemudian lomba vlog. Vlog Kabupaten Banyuwangi. Oh, vlog Kabupaten Banyuwangi. Tapi pernah enggak ikut pelatihan? Pelatihan pernah, dan kebetulan pelatihnya salah satu penyiar Bintang Tenggara. Oh gitu. Iya. Waktu SMK. Oh, waktu SMK. Jadi saya 3 tahun di SMK itu jadi penyiar radio. Kemudian lanjut di kampus. Di kampus juga alhamdulillah ada sarana yang menunjang. Fasilitasnya yaitu ada juga radio kampus. Di situ saya ikut lagi. Jadi ada jalannya. Iya, ada jalannya. Oke. Baik teman, kita bakal lanjut lagi berbincang-bincang dengan Mas Wildan dan juga Mbak Dinda. Ini juara kedua kalau Mbak Dindanya, dan Mas Wildan ini juara ketiga. Lomba baca berita virtual di Radio Bintang Tenggara. Kita akan kembali selepas jeda. Ada video call nih. Hai Bestie. Hai, akhirnya kita holiday. Temenin packing yuk. Ayo. Lo bawa apa aja? Bawa baju, sepatu. Oh, bawa fresh and natural dong. Gak boleh ke skip. Ih, sama. Kalau gue bawa kolon sama body wash yang berry macaron. Gue juga. Tapi di rumah gue pakai bar soapnya loh. Hah? Demi apa ada bar soapnya juga? Ini yang terbaru dari Fresh and Natural. Fresh and Natural Indulgence Perfume Soap. Dengan wangi parfum, busa lembutnya manjain kulit saat mandi. Vitamin C dan kolagennya buat kulit lebih halus dan kencang. So recommended. Ih, seneng deh ada bar soap lagi. Mau dong, biar lengkap Fresh and Natural gue. Oke, wanginya gak cuma berry macaron kok. Ada juga wangi cotton dreams dan green mirage loh. Ih, bawain semua ya, Bestie. See you. Yuk lengkapi Fresh and Natural kalian. Be me, be fresh and natural. Wingscare. Kena flu, hidung bisa butuh. Pilek, rezeki jadi mampet. Apalagi tambah sakit kepala. Panas dingin meriang jadi demam. Kena flu, minum sana flu. Kena flu, minum sana flu. Kena flu, hidung bisa butuh. Pilek, rezeki jadi mampet. Apalagi tambah sakit kepala. Panas dingin meriang jadi demam. Kena flu, minum sana flu. Kena flu, minum sana flu. Produksi Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Kena flu, minum sana flu. Radio Bintang Tenggara. Saya Anita masih hadir memandu lintas Banyuwangi di Sabtu 26 Agustus 2023 dan kita masih bersama Dinda Syahrani, juara 2 lomba baca berita secara virtual di Radio Bintang Tenggara, dan juara 3-nya Ahmad Tafrikul Wildan. Kalau tadi Mas Wildan sudah sempat menyampaikan tentang motivasinya, kemudian juga yang sempat disampaikan tadi awal ketika mengikuti lomba. Saya kepingin tahu kalau yang Dinda ini ya. Dinda ini ketika awal daftar kan kayaknya nggak di awal-awal seperti Mas Wildan ya? Betul. Iya, itu hari apa kalau Dinda? Sepertinya H-1 penutupan. Siangnya. Iya, betul. Waktu itu awalnya tahu ada lomba di Radio Bintang Tenggara dari siapa? Dari Instagram, memang sebelumnya sudah follow, langsung muncul di beranda, oh ada lomba baca berita, dan kalau misalkan saya itu tertarik untuk mengikuti kompetisi ketika sudah ada skripnya, kan tinggal baca gitu, nggak harus buat nulis lagi kayak gitu. Jadi oke, sepertinya bisa dicoba. Terus kebetulan waktu itu posisinya ada di Malang dan sorenya saya pulang, langsung siangnya saya tag dulu karena besoknya cepet ke pengumumannya. 16 saya mengumpulkan, 17 sudah pengumuman. Iya. Ya, jadi ya mencoba dan alhamdulillah
menang gitu. Iya. Oke, kalau persiapannya seperti apa ini Dinda? Untuk persiapannya sebenarnya tidak ada, hanya mencoba saja, mencoba keberuntungan dan alhamdulillahnya beruntung gitu ya. Dan memang karena passion saya dan juga tertarik di dunia broadcasting, salah satunya baca berita, jadi ya seperti itu, hanya mencoba saja. Oke, kalau cita-citanya sendiri ingin jadi apa? Nah, saya sendiri data analyst karena sesuai dengan jurusan Jurusannya, saya statistika. Tapi untuk side job mungkin ya bisa news anchor, membaca berita atau mungkin radio announcer. Oke. Kalau Wildan sendiri cita-citanya mau jadi apa nih? Ya, kalau saya pribadi cita-citanya dari kecil memang pengen kerjaan yang hubungannya dengan dunia komunikasi. Tapi entah apa, ya tergantung usaha dan juga hasilnya lah. Iya. Iya. Kalau di kampus ini ikut ekstra apa saja nih? Kalau saya kebetulan di kampus awalnya ikut organisasi non jurnalis ya. Kemudian semester 3 itu ada komunitas baru, komunitas jurnalistik audiovisual, saya masuk di situ. Dan alhamdulillah ketika di situ saya merasa nyaman dan saya menemukan jati diri saya di situ. Alhamdulillah dari SMK sudah difasilitasi 3 tahun di radio, kemudian di kampus ada radio plus ada komunitas jurnalistik audiovisual. Di situ saya udah mulai olah vokal, ya, dan lain sebagainya. Oke. Iya. Kalau Dinda nih pertama kali langsung dapat pengumuman ya, oh saya juara 2 nih, Wildan juara 3 gitu. Gimana perasaannya kalau Dinda? Perasaannya senang sekali, alhamdulillah bisa diberikan kesempatan, apalagi ini sekelas Bintang Tenggara ya, dimana semua orang di sekitar saya di Banyuwangi, Bintang Tenggara itu sebuah radio yang terkenal sekali gitu. Ya. Baik, sampai Malang juga musik di antara saya mengetahui Bintang Tenggara itu salah satu radio yang komersil dan terkenal, dan saya mengikuti itu dan alhamdulillah juara. Waktu itu dari pagi sudah mantengin Instagram, kok belum? Deg-degan gitu ya. Deg-degan ya. Karena saya emang tidak memberitahukan orang tua kalau saya ikut kompetisi ini, dan akhirnya di sore harinya tiba-tiba ada notif di tag Instagram, ternyata juara 2 dan langsung saya beritahukan saya menang gitu. Gimana perasaan orang tua? Awalnya kaget, loh menang apa gitu? Menang lomba baca berita. Lo di mana, Dek? Bintang Tenggara gitu. Jadi sama-sama seneng, sama-sama excited gitu. Iya. Orang tua juga pendengar setia Radio Bintang Tenggara? Setiap hari. Oh, luar biasa. Kalau ibu, kalau misalkan lagi masak selalu puterin Bintang Tenggara karena memang biar nggak sepi juga ya dapurnya. Terus informasinya juga update. Kalau di mana ada kegiatan, pasti taunya dari Bintang Tenggara. Ada karnaval. Oh ini dari mana? Dari Bintang Tenggara. Gitu. Oke, sangat membantu ya. Sangat membantu. Ini Dinda dikawal sama orang tua? Iya, orang tua Bude katanya fans gitu ya. Radio Bintang Tenggara, alhamdulillah. Iya. Ya, Dinda, ketika tahu juga dapat juara 2, itu sebelumnya sudah ada feeling nggak sih? Wah, saya bakal ini berpeluang nih, jadi pemenang, salah satu pemenang gitu. Ada feeling nggak? Sebelumnya tidak ada feeling karena memang teman-teman yang ikut kompetisi ini memiliki bakat dan juga keren-keren semuanya dengan hasil yang saya lihat semuanya baik dari ada dari guru ya profesinya, lalu ada masih teman-teman dari SMA dan juga termasuk dari Mas Wildan ini juga sangat wow, kayak nomor 1 di posting terlebih dahulu udah wow banget, saya bisa nggak ya gitu. Jadi sebenarnya nothing tulus aja sih ikut, yang penting berusaha karena memang tidak ada yang tahu ya semuanya. Oke. Nah, kalau Wildan ini kan asli Songgon ya, Wildan ya. Songgon. Ini tadi sempat diantar orang tua apa enggak, Wildan? Diantar teman. Oh, diantar teman. Nah, teman yang setia setiap bikin konten atau termasuk teman yang bikin video lomba VO-nya. Oh, lomba VO-nya. Yang paling mensupport apakah teman ini atau ada yang lain? Teman. Oh, teman. Karena kebetulan saya tipe orang kalau ikut lomba gak memberitahukan orang tua. Karena ketika beritahu ternyata kalah, kan kayak gimana gitu. Jadi langsung ya kasih kejutan lah buat orang tua. Gimana respon orang tua saat Wildan dapat juara 3 ini? Tentunya juga sama, excited juga ya. Apalagi ketika pamfletnya itu muncul, ya di-share lah ke orang tua. Di grup keluarga. Oh iya, pasti di story WA pasti bangga. Seperti itu. Oke. Kalau support dari orang tua bagaimana, Wildan? Kalau orang tua saya alhamdulillah
tidak pernah mengekang saya. Apapun yang saya cita-citakan, yang saya hobikan, ya apa kata saya Mbak. Jadi mulai saya SMK itu kan saya merasa salah jurusan. Jadi saya pengen masuk di multimedia. Ternyata di situ cuman ada rekayasa perangkat lunak. Untungnya di situ ada radio itu tadi. Radio sekolah itu ya. Kemudian saya langsung mencari jati diri. Kira-kira apa ya jurusan yang cocok dengan saya? Saya kan belum tahu tentang dunia perkuliahan. Waktu itu saya ke warnet. Kebetulan di pesantren ya, di pesantren jadi cari-cari tahu, oh ternyata ilmu komunikasi. Nyari lagi universitas mana yang kira-kira itu ada jurusan ilmu komunikasinya. Oh ada di sini. Terus saya cari yang paling dekat karena saya paling tidak bisa jauh dari rumah. Tidak seperti Mbak Dindanya. Nah, Malang Banyuwangi ya. Berarti baru kenal ini ya Dinda sama Wildan ya. Iya benar. Oke, baik. Kita bakal kembali lagi berbincang-bincang Dinda dan juga Wildan serta pendengar Radio Bintang Tenggara setelah pariwara kita kembali. Wah, ada lampu ajaib nih. Aku beri kamu 3 permintaan. Gak perlu 3, 1 aja cukup. Aku mau mie sedap soto. Mie sedap soto? Kenapa? Karena cuma mie sedap soto yang nomor 1 sotonya. Oh gitu, ada koya gurihnya dong. Bukan cuma koya gurih, ada perasan jeruk nipis asli yang segar. Oke, akan kukabulkan permintaan kamu. Ini dia, mie sedap soto. Sedap banget. Nih lihat, minyak kenyal, segar dengan perasan jeruk nipis asli. Taburan koya gurihnya. Mantap kan Jimmy? Kamu gak bohong kan? Ih, mana pernah aku bohong. Mie sedap soto, nomor 1 sotonya, nomor 1 sedapnya. Bagi dong Din. Yeay, bikin sendiri. Untuk rasa soto nomor 1, ya mie sedap soto. Cobain mie sedap soto sekarang dari Wings Food. Telah dibuka UD Edi Renjono, alamat Utara Yos Cafe Yosumulyo Gambiran, kurang lebih 50 meter Jalan Cangan. UD Edi Renjono kini juga membuka cabang di Glenmore, tepatnya 500 meter utara dari Balai Desa Karangharjo, dengan nama UD Haji Palal. Menyediakan perlengkapan ibadah, mulai dari mukena, sajadah, tasbih digital, jilbab, baju takwa, sarung, songkok, sandal, jam tangan, serta aksesoris berbagai merek. Tersedia juga alat-alat kesehatan, kursi roda, timbangan, alat bantu dengar, dan segala jenis kacamata kesehatan seperti frame, lensa kontak, kacamata minus, plus, silinder, serta servis kacamata berbagai merek dengan menomorsatukan kualitas. Harga dijamin murah. UD Edi Renjono Yosomulyo dan UD Haji Palal Glenmore juga melayani grosir dan eceran. Di UD Haji Palal juga bisa Anda dapatkan alat tulis kantor dan perlengkapan sekolah. Segera kunjungi UD Haji Palal, 500 meter ke utara dari Balai Desa Karangharjo, Glenmore. Ingat kacamata, ingat UD Edi Renjono. Kita masih hadir di Lintas Banyuwangi berbagi informasi dan juga wawasan. Jangan lupa teman kunjungi media sosial kami Facebook BT956. Kalau untuk Instagram untuk sementara waktu ini masih dalam tahap perbaikan. Jadi Anda bisa lihat dulu di Facebook kami BT956. Kalau ada yang penasaran bagaimana sih Dinda Syahrani, Ahmad, Fahrikul Wildan juga juara 2 dan juara 3 lomba baca berita secara virtual di Radio Bintang Tenggara juga bisa lihat nih di live streaming kami Facebook BT956. Mau lihat juga kalau Dinda baca berita, Wildan baca berita juga bisa langsung dilihat ya di Facebook kami BT956. Barangkali ada yang penasaran juga pengen dengar langsung gini Dinda. Kalau kemarin kan ini ya lomba secara virtual. Betul. Wildan juga. Nah ini kalau baca berita secara langsung suaranya bagaimana sih? Ayo, ini Dinda dulu ya yang juara 2. Sepertinya gimana? Mas Wildan dulu. Juara 2 dulu. Juara dulu. Oke, Dinda dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 2 pelajar kebanggaan Jawa Timur dipastikan akan bertugas mewakili Jatim sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional pada 17 Agustus 2023 di Istana Negara Jakarta. 2 pelajar itu adalah Wirayuda, asal SMAN 1 Kabupaten Madiun, dan Gerina Hana Ramadhani, asal SMAN 2 Pare, Kabupaten Kediri.
Keduanya secara langsung diterima untuk disilaturahmi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gerahadi Surabaya. Dalam kesempatan itu, keduanya langsung mendapatkan motivasi dan juga wejangan dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa, terutama karena tugas itu adalah kepercayaan dan tugas yang berat sekaligus berharga bagi keduanya, bagi daerahnya masing-masing, bagi Jatim, dan bagi juara dan juga bagi warga negara Indonesia. Keduanya akhirnya terpilih mewakili Jatim sebagai Paskibraka Nasional dan akan bertugas di depan Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah, tepuk tangannya dong buat Dinda nih ya. Dinda yang juara 2. Gimana Dinda? Sempet ada deg-degan nggak? Ada bedanya nggak kalau secara virtual, secara ini ya kemarin lewat IG sama yang sekarang langsung? Pasti beda karena yang diupload itu adalah hasil yang terbaik ya. Pastinya tidak hanya satu tag aja tapi berkali-kali karena memang di tengah-tengah kadang ada ya apa. Ya seperti tadi saya juga ada salah kata dan sekarang agak grogi karena ditatap oleh penyiarnya langsung gitu ya. Oke. Langsung ini ke Wildan yang juara 3 lomba baca berita. Silakan Wildan. 2 pelajar kebanggaan Jawa Timur dipastikan akan bertugas mewakili Jatim sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Nasional pada 17 Agustus 2023 di Istana Negara Jakarta. 2 pelajar itu adalah Wirayuda asal SMA Negeri 1 Kabupaten Madiun dan Kirina Hana Ramadhani asal SMA Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri. Keduanya secara khusus diterima untuk silaturahmi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gerahadi Surabaya. Dalam kesempatan itu keduanya langsung mendapatkan motivasi dan juga wejangan dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa, terutama karena tugas itu adalah kepercayaan dan tugas yang berat, sekaligus pengalaman berharga bagi keduanya, bagi daerahnya masing-masing, bagi Jatim dan juga bagi warga negara Indonesia. Keduanya akhirnya terpilih mewakili Jatim sebagai Paskibraka Nasional dan akan bertugas di depan Presiden Joko Widodo. Wah, luar biasa. Tepuk tangan juga buat Wildan. Wah. Gimana kalau Wildan ada deg-degannya nggak secara langsung ini? Ya pasti sama. Mungkin waktu take video itu sampai 20-30 mungkin ya. Oh, dihapus, 20-30 ya. nanti dicek lagi mulai detik awal. Oh ini ada yang kurang ini, dihapus lagi. Sampai yang menurut saya sempurna. Oh gitu. Yang sempurna itu ada di take yang berapa? Yang terakhir. Oh yang terakhir. Jadi ya? yang pertama-tama itu percuma. Tapi nggak apa-apa, itu yeah. ada proses dari perjuangan gitu ya. Betul sekali. Iya, kalau Dinda gimana? Juga sama seperti Wildan? Sama seperti Mas Wildan juga karena take juga berulang-ulang. Tapi kebetulan yang saya ambil yang terakhir juga. Oh, yang sama. terakhir juga ya. Karena yang pasti yang terakhir adalah menurut kami yang terbaik dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, nah setelah menjadi juara 2 dan juara 3 lomba baca berita, untuk langkah selanjutnya apakah punya rencana untuk mengasah keterampilan, kemampuan public speakingnya lebih baik lagi, Dinda maupun Wildan? Saya dulu ya. Iya. Karena memang di kampus juga selain ada radio juga ada TV namanya UB TV. Jadi satu media itu ada UB Radio, UB TV dan Kanal 24 itu sebagai media komunikasi, di mana saya juga pengen kalau misalkan radio kan di belakang layar hitungannya, kalau misalkan di TV di depan layar. Nah untuk kedepannya mungkin saya tertarik sekali untuk ikut sebagai pembaca berita di mana visualnya juga ditampakkan gitu. Oke, luar biasa. Kalau Wildan, langkah selanjutnya bagaimana Wildan? Iya, untuk langkah selanjutnya tentunya alhamdulillah setelah 4 tahun ya berada di bangku kuliah dengan jurusan komunikasi, ya harapan saya itu tadi semoga karir saya juga tetap di dunia komunikasi seperti itu. Untuk mengasahnya alhamdulillah karena tuntutan juga ya Mbak ya. Karena saya juga salah satu yang menjadi VO berita di media kampus. Jadi di UINAS Jember itu juga ada kampus TV namanya. Yang kemarin baru berubah menjadi HAS TV. Jadi di situ hampir setiap hari juga update berita kampus. Selain itu juga ada komunitas jurnalistik audio visual tadi. Jadi secara otomatis meskipun saya belum bekerja, jadi karena tuntutan itu setiap hari saya baca berita. Oke, baik. Sukses terus buat Dinda dan juga Wildan ya. Mudah-mudahan tercapai semua cita-cita dan harapannya. Amin. Oke. Terima kasih sudah hadir di Radio Bintang Tenggara. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Mbak. Iya. Ini
kedua kalinya setelah tahun 2015 saya pernah ke sini. Oh, 2015 pada saat? Kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP. Jadi saya dari dulu emang fan banget dengan Bintang Negara. Oh, wah luar biasa. Masih ingat waktu itu masih penyiarnya Mbak Dida Soekarno sama Mbak Lisa Andrea. Oh iya. Diajak ke dapur, lihat pemancar. Oh iya, waktu wisata edukasi pasti ya. Oh, wisata edukasi panjenengan ke sini juga. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Sekarang di sini jadi datang kedua kalinya jadi bintang tamu ya. Alhamdulillah. Oke, boleh titip salam nanti sama Mbak Dinda Soekarno dan Mbak Lisa ya. Saya sampaikan. Oke. Boleh ya. Ya mungkin saya juga mau mengucapkan terima kasih atas Bintang Tenggara sudah memberikan wadah bagi kita untuk mengeksplor lebih baik lagi dalam public speaking dan semoga kedepannya tahun-tahun berikutnya ada perlombaan seperti ini lagi. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tercapai segala harapan ya Dinda dan juga Wildan. Sukses di kampus, sukses di karirnya nanti. Amin. Oke, terima kasih sudah hadir studio. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita baru saja bersama Dinda Syahrani juara 2 Lomba Baca Berita dan Ahmad Tafrikul Wildan juara 3 Lomba Baca Berita Virtual.